Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap hati yang gembira. Dan apabila ada di antara kita semua yang mungkin ada yang sakit atau yang sedang berduka, kiranya tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sebelum memulai doa keluarga, mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita memulai dengan memuji nama Tuhan dari NKB 116 ayat 1, 2, dan 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon doa pertolongan dari Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Kiranya Engkau hadir di antara hati kami, supaya firman-Mu dapat meresap dalam hati kami dan berguna dalam kami menjalani kehidupan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dan terima kasih atas waktu yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami meminta, amin. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saya mengajak kita merenungkan firman ini dengan tema pemberian yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pada dasarnya mempunyai naluri untuk memberi. Ada sebuah penelitian, percobaan yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah 5 tahun. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Hey, I'm Eric Almason from AMK Productions. Today we're going to see how a child spends his dollar on an ice cream or a homeless man. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, dari tayangan tadi kita tahu bahwa pada dasarnya ketika seseorang melihat orang lain yang membutuhkan, mereka tergerak untuk memberi, tetapi seringkali tergoda oleh sesuatu yang membuat kita menjadi ragu untuk memberi, karena ada sesuatu yang menyenangkan yang ingin kita dapatkan daripada memberi. Ada satu anak dari sekian anak yang kita perhatikan tadi, Bapak, Ibu, adik-adik, yang dia akhirnya memilih untuk membeli es krim dari uang itu, karena dia mungkin sangat suka dengan es krim. Tetapi ternyata es krim itu juga bukan untuk dirinya, tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan tadi. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita sebenarnya sejak kecil sudah mempunyai naluri untuk memberi ketika ada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Persoalannya, saudara, ternyata tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama dalam hal memberi. Ada yang memberi karena ada kepentingan di balik apa yang dia lakukan dalam pemberiannya itu. Ada juga yang memberi dengan syarat-syarat tertentu, embel-embel. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita semestinya memberi sesuatu tergerak dengan rela karena sadar bahwa memberi itu adalah wujud ungkapan iman kita kepada Tuhan Yesus yang lebih dulu memberikan hidupnya demi untuk keselamatan manusia. Jadi ketika kita memberi sesuatu kepada seseorang, itu mencerminkan iman kita yang mensyukuri anugerah dari Allah dalam diri kita, menghidupi panggilan iman itu dalam realita keseharian kita. Nah, Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip inilah yang mau ditekankan oleh Paulus dalam bacaan kita pada hari ini. Termasuk juga ketika memberikan persembahan bagi Tuhan melalui gerejanya, melalui jemaatnya yang membutuhkan. Prinsipnya adalah bagaimana anugerah dan keajaiban pemeliharaan Allah senantiasa dinyatakan bagi mereka yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan.
Nah, penting yang perlu kita pahami Bapak Saudara, prinsip dalam memberi itu yang berkenan bagi Allah. Paulus menyebutkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Saudara dalam perikop ini. Di antaranya, ketika kita memberi, maka sebaiknya kita bersikap murah hati. Artinya kita memberi dengan tidak terpaksa, tetapi dengan sebuah keadaan sadar. Memberinya sebagai sebuah ungkapan syukur, ketulusan. Karena dengan yakin dan percaya bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai itu dari Allah. Tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan bagaimana nanti dengan kehidupan kita. Kenapa bisa demikian? Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu tahu pengorbanan kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi niat kita. Ketika kita benar-benar tulus, sungguh-sungguh dengan rela dan tidak terpaksa, Allah Sang Pemelihara akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Dengan demikian, bagi saudara, pemberian untuk pelayanan kasih akan membawa berkat bagi mereka yang menerimanya. Konteksnya pada saat itu, jemaat Korintus diingatkan oleh Paulus untuk hal memberi kepada jemaat di Yerusalem yang pada saat itu benar-benar membutuhkan, agar jemaat Yerusalem tetap bisa survive, bisa melanjutkan kehidupannya. Sempat ada keraguan di jemaat Korintus, apakah mereka nanti, bagaimana kelanjutan hidup mereka ketika mereka membantu jemaat di Yerusalem. Baik saudara, Paulus menegaskan bahwa apa yang mereka berikan dengan tulus, dengan sukarela, dengan kesadaran sebagai ungkapan syukur itu akan sangat berarti bagi mereka. Bukan hanya secara fisikly mereka menerima bantuan, tetapi iman mereka yang menerima uluran tangan jemaat Korintus itu merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang membuat iman mereka tetap terjaga, terpelihara, sehingga mereka bisa bersyukur kepada Allah. Dengan demikian pemberian yang kita lakukan dengan sukarela, dengan tulus, dengan iman sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah itu menjadi sebuah kesaksian yang dimana nama Allah dipermuliakan dan membuat orang lain pada akhirnya juga tergerak untuk memberi pada kesempatan yang selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan sikap atau motivasi kita selama ini dalam memberi? Pandemi COVID-19 menghadirkan realita kehidupan yang menyulitkan. Banyak orang di PHK, tidak punya pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan juga orang yang mengalami sakit, mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada kehidupan keluarga yang tidak harmonis, anak-anak juga bisa menjadi korban, dan seterusnya. Situasi ini, realita tersebut, Bapak Ibu Saudara, membutuhkan kehadiran kita, perhatian kita, apalagi itu di dekat kita. Mari hari ini kita diingatkan untuk memberi. Memberi tidak hanya bersifat materi, tapi memberi perhatian, memberikan dukungan, memberikan jalan keluar, memberikan koneksi relasi yang membuat orang bisa menemukan jalan keluar untuk persoalannya. Itu bagian juga dari pemberian yang bisa kita wujudkan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa lebih jauh lagi memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita yang memberikan uluran tangan kita. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya diterima orang-orang yang membutuhkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ingat ya, tidak ada seorang pun yang memberi dengan rela hati akan dibiarkan Tuhan dalam kekurangan. Allah turut bekerja dalam kehidupan orang yang memberi dengan rela, dengan sukacita, dan dengan ungkapan syukur. Allah akan senantiasa
melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita boleh berkecukupan dalam segala hal. Tuhan beserta kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saatnya kita bersyafaat bersama pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita mendoakan untuk upaya penemuan vaksin COVID-19 dan juga para penderita pasien positif dari virus corona ini. Kita doakan juga tenaga medis yang menolongnya, diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan, dan juga ketulusan hati untuk melakukannya. Mari kita mendoakannya. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam mengatur kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, terkait dengan persiapan pilkada dan seterusnya, untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, kebijakan pendidikan. Kita mendoakannya. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat belahan bumi termasuk GKI 5 agar terus berpartisipasi dalam upaya menanggulangi, mencegah penyebaran COVID-19, juga termasuk untuk kelangsungan pelayanan GKI 5 dalam pergumulan yang ada, untuk pembayaran rumah belakang gereja yang menjadi pastori pendeta Ima, dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya tetap terus boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mendoakannya. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami pada hari ini. Kami yakin Tuhan Engkau mendengarkan seruan doa permohonan kami. Kiranya limpahan rahmat dan cinta Tuhan terus dinyatakan bagi setiap anak-Mu, setiap umat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, baik dalam pergumulan keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, menantu mertua, hubungan pergumulan dalam ekonomi keluarga, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun upaya-upaya untuk memberikan kecukupan dalam kebutuhannya. Tuhan tolong berkati dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan. Terus juga Tuhan untuk anak-anak dalam mengisi hari-hari mereka di masa liburan ini tetap dijalani dengan ungkapan syukur, dengan sukacita. Berikan mereka kreativitas dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga mereka tetap happy, tetap enjoy meskipun di tengah keterbatasan karena situasi yang belum aman dan nyaman. Mereka tetap dimampukan bersukacita dan bergembira. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Bapa
kasih, kita akhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman yang telah kita renungkan tadi senantiasa menjadi peneguhan tiap langkah dengan sukacita untuk menyatakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita kembali memuji dari NKB 116 ayat 4 dan 5.